dengan NIM 23160147 dari Prodi PGMI semester 6B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Media Gambar Interaktif untuk Pemahaman Siswa pada Materi Hak dan Kewajiban Siswa di kelas 3 SD 077 Penyambungan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan karakter peserta didik. Nah, salah satu materi penting di kelas 3 adalah materi hak dan kewajiban. Namun, berdasarkan hasil observasi yang saya teliti, masih banyak siswa yang belum mampu membedakan yang mana hak dan yang mana kewajiban. Selain itu, pembelajaran masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan media pembelajarannya juga masih kurang optimal digunakan. Oleh karena itu, saya memilih media gambar interaktif sebagai solusi agar pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih aktif, dan pemahaman mereka meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang ditemukan, yaitu pemahaman siswa masih rendah, siswa belum mampu membedakan yang mana hak dan yang mana kewajiban. Nah, pembelajarannya juga masih berpusat kepada guru, media pembelajarannya juga masih kurang menarik, dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran juga masih rendah. Dan permasalahan inilah yang menjadi dasar penelitian topik saya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan media gambar interaktif pada materi hak dan kewajiban. Yang kedua itu, apakah penggunaan media gambar interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 terhadap materi tersebut. Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi hak dan kewajiban, sedangkan tujuan khususnya adalah mendeskripsikan penerapan media gambar interaktif dalam pembelajaran dan mengetahui peningkatan pemahaman siswa setelah tindakan diberikan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi siswa, media gambar interaktif dapat diharapkan mempermudah memahami materi bagi mereka. Sedangkan bagi guru, penelitian ini menjadi alternatif media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan bagi saya, penelitian ini menjadi pengalaman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kemampuan pemahaman, yaitu kemampuan siswa memahami konsep, menjelaskan kembali materi, dan memberikan contoh dan menarik kesimpulan. Yang kedua itu media gambar interaktif, yaitu media pembelajaran visual yang mampu menarik perhatian siswa, membuat siswa lebih aktif, dan membantu mereka memahami materi secara lebih konkret. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang menunjukkan bahwa penggunaan media visual dan media interaktif mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, hasil belajar, dan aktivitas siswa. Nah, bersamanya itu adalah sama-sama menggunakan media pembelajaran. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada materi yang diteliti, yaitu hak dan kewajiban pada siswa kelas 3 SD menggunakan media gambar interaktif. Rangka berpikir penelitian ini adalah dimulai dari adanya masalah berupa rendahnya pemahaman siswa terhadap materi hak dan kewajiban. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diterapkan media gambar interaktif, sehingga diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan meningkatnya keaktifan siswa, diharapkan pemahaman mereka juga terhadap materi meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model Canvas dan Integer. Penelitian ini dilaksanakan di SD 077 Penyambungan dengan subjek kelas 3 SD. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus, yaitu setiap siklus terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan urgensi. Proses penelitian mengikuti tahapan PTK. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Tahap kedua adalah pelaksanaan tindakan, yaitu menggunakan media gambar interaktif. Tahap ketiga adalah observasi terhadap aktivitas guru dan siswa. Sedangkan tahap terakhir adalah refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dan menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa. Tes ini untuk mengukur pemahaman siswa, sedangkan wawancara untuk memperoleh informasi pendukung. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian, dan instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi guru, lembar observasi siswa, soal tes, dan dokumentasi. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, memberikan contoh, membedakan hak dan kewajiban, serta menjawab pertanyaan dengan benar. Selain itu, minimal 75% siswa harus mencapai nilai sesuai KKM yang ditetapkan oleh psikolog.
Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.